Selama beberapa dekade, Vauban, sebuah kota dengan penduduk sekitar 100.000 orang di Kamerun, merupakan koloni Jerman. Layaknya kekuasaan kolonial lainnya, Jerman menghimpun koleksi etnologi untuk melestarikan, mempelajari, dan memamerkan artefak budaya dari koloni-koloni barunya. Meskipun mengoleksi adalah suatu dorongan dengan akar mendalam pada sejarah manusia, museum seperti yang kita ketahui, sebagian besar berisi penemuan abad ke-19 yang didesain untuk memamerkan hasil-hasil eksplorasi serta penaklukan Eropa. Kolonialisme mengubah aktivitas pengumpulan benda-benda itu bak mania. Sama seperti kekuatan kolonial yang alih-alih mengirim para penjelajah untuk memetakan penjuru-penjuru baru dunia demi kecintaan pada pengetahuan semata, benda-benda juga tidak begitu saja jatuh ke tangan museum. Para antropolog, misionaris, pedagang, dan pejabat militer bekerja sama dengan museum untuk membawa keajaiban dan kekayaan itu kembali ke Eropa. Kurator bahkan mengirim senarai keinginannya bersama ekspedisi kolonial bersenjata. Pada 1907, para pejabat Jerman mengirimkan pesan bagi Sultan Ibrahim Nyoya, penguasa orang-orang Bamum di Kamerun. Mungkin mereka menyarankan sebuah hadiah untuk Kaisar Wilhelm II pada ulang tahunnya yang ke-50 mendatang. Akan menghadirkan sambutan yang baik, khususnya sebuah replika singgasana Nyoya yang luar biasa dan penuh dengan manik-manik yang rumit, yang benar-benar serupa aslinya. Sebagai warisan dari ayahanda sang raja, singgasana ini dikenal sebagai Mandu Yenu, yang diambil dari nama sepasang figur pelindung yang menghiasi bagian belakangnya. Nyoya meminta pemahat dan pembuat manik-maniknya untuk membuat salinan Mandu Yenu. Namun, ketika menjadi jelas bahwa duplikatnya tak akan siap tepat waktu bagi ulang tahun Wilhelm, Nyoya dibujuk untuk menyerahkan singgasana asli sebagai gantinya. Sejak saat itu, singgasana tersebut menjadi koleksi Ethnologisches Museum di Berlin. Sementara benda-benda dari tempat lain, Benin, Mesir, Yunani, Nigeria, telah mendominasi tajuk utama dalam beberapa tahun terakhir. Singgasana kayu bermanik-manik elok ini menggambarkan masa depan yang berantakan, membingungkan, tak pasti, dan akhirnya penuh harapan akan momen mendunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama beberapa dekade terakhir, para kurator dan direktur museum generasi baru seringnya didesak oleh para aktivis dan pemimpin politik, telah menggali lebih dalam tentang bagaimana benda-benda di museum mereka bisa hadir di sana. Dengan cepat, mereka melangkah lebih jauh. Dalam proses yang dikenal sebagai repatriasi atau restitusi, mereka menarik benda seni, benda ritual dan jenazah manusia dari etalase dan ruang penyimpanan, serta mengembalikannya ke masyarakat tempat mereka berasal. Pada tahun lalu saja, Jerman mengalihkan kepemilikan ratusan objek ke Komisi Museum Nasional Nigeria. Perancis menyerahkan 26 artefak kembali ke Benin, dan Metropolitan Museum of Art di New York membuat perjanjian untuk mengalihkan kepemilikan puluhan ukiran ke Yunani. Banyak kurator berharap bahwa perubahan ini akan menjadi awal dari era baru kerjasama antara museum dengan masyarakat dan negara asal koleksi mereka. Sementara itu, para kritikus khawatir bahwa pengembalian benda-benda itu dapat memicu reaksi berantai yang akan melucuti museum-museum universal, yang koleksi internasionalnya menyajikan wawasan unik tentang bagaimana dunia saling terhubung. Tidak semua museum melihatnya seperti itu, memiliki niat mengembalikan objek. British Museum di London telah menjadi simbol global karena penolakannya untuk mengembalikan benda-benda itu. Tidak semua koleksi museum di sana adalah hasil curian dan penjarahan. Bisa jadi hadiah atau pemberian diplomatik kerajaan Nusantara kepada orang Eropa. Di masa silam, para pejabat museum berpendapat bahwa dunia membutuhkan museum universal atau ensiklopedis, melintasi batas-batas buatan, yaitu perbatasan modern, dan menyatukan seni dan artefak dari berbagai budaya, rentang masa dan tempat. Ini adalah ide yang berasal dari abad pencerahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat yang melanda Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Di mana lagi di planet kita ini,
kita bisa menyatukan di bawah satu atap buah usaha manusia selama 2 juta tahun, ujar Kepala Dewan Pengawas Museum, George Osborne, dalam pidatonya tahun lalu. Kami ingin ini menjadi museum kemanusiaan kita bersama. Amatlah mudah untuk menerima ide itu jika Anda cukup beruntung berada di London dan memiliki waktu untuk menghabiskan senja di British Museum. Kurator museum masa kini bersua dengan rekan-rekan mereka dari bekas koloni untuk berdiskusi secara langsung, terkadang untuk pertama kalinya. Amatlah mudah untuk menerima ide itu jika Anda cukup beruntung berada di London dan memiliki waktu untuk menghabiskan senja di British Museum. Kurator museum masa kini bersua dengan rekan-rekan mereka dari bekas koloni untuk berdiskusi secara langsung, terkadang untuk pertama kalinya. Mungkin ini adalah akhir dari museum abad ke-19, kata Benedicte Savoy, seorang profesor sejarah seni di Technische Universität Berlin, dan awal dari suatu hal yang lain. Simak kisah selengkapnya di majalah National Geographic Indonesia, edisi Maret 2023.